Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang titik berat benda. Sub yang pertama adalah ketika bendanya berdimensi 1. Misalkan ada sebuah benda panjangnya 6 cm. Ini ada sebuah benda panjangnya 6 cm. Benda ini posisinya adalah horizontal. Maka ketika horizontal berarti sumbu X. Sehingga rumusannya adalah X0 sama dengan setengah L. Jadi titik berat benda itu ketika bendanya titik berat seimbang, dalam keadaan seimbang. Sehingga ketika keadaan seimbang, maka ketika bendanya berdimensi 1, maka rumusannya X0 sama dengan setengah L. L-nya sama dengan 6. Maka tinggal diganti L-nya sama dengan 6. Sehingga 6 kali 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga titik berat benda ini titik berat benda ini berarti sama dengan 3. Jadi posisi di sini. Ketika posisi sini, maka ketika dipegang beratnya dalam keadaan seimbang. Jadi posisinya misalkan ketika 3 cm, posisinya berada di sini. Ini di sini nih. Jadi ketika dipegang di sini beratnya dalam keadaan seimbang, tidak berat ke kiri atau berat ke kanan. Kemudian misalkan lagi ada sebuah benda posisinya vertikal. Posisinya vertikal dengan panjangnya 6 cm. Karena vertikal berarti sumbu X, sumbu Y. Karena vertikal berarti sumbu Y, maka Y0 sama dengan setengah L. L-nya sama dengan 6. Maka L-nya diganti dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi titik beratnya sama dengan 3. Jadi posisinya ada di sini. Jadi ketika dipegang di sini, berarti keadaannya seimbang. Ini adalah contoh untuk mencari titik berat benda ketika berdimensi 1, bendanya hanya 1 buah. Sekarang bagaimana kalau bendanya lebih dari 1? Bagaimana mencari titik koordinatnya? Bagaimana mencari titik beratnya? Sehingga rumusan nih. Ini rumusan ketika bendanya lebih dari 1. Lebih dari 1, maka untuk mencari X0-nya sama dengan sigma LI dikali XI dibagi dengan sigma LI. LI ini misalkan bendanya ada 2, maka L1 kali X1 kemudian ditambah L2 dikali X2 dibagi dengan L1 ditambah L2. Jadi ini adalah rumusan ketika bendanya lebih dari 1 untuk sumbu X, maka X0 sama dengan sigma LI kali XI dibagi sigma LI. Sedangkan untuk mencari sumbu Y-nya adalah Y0 sama dengan sigma LI kali YI dibagi dengan sigma LI. Sehingga bisa diperoleh koordinat titik beratnya. Rumusannya adalah ZO sama dengan Z0 sama dengan X0, Y0. X0-nya pakai rumusan ini dan Y0-nya pakai rumusan ini. Jadi inilah rumusan untuk mencari koordinat titik berat ketika bendanya lebih dari 1. Ini adalah contoh perhitungan ketika bendanya 1 seperti ini. Sekarang kita ke contoh soal. Kita ini hapus dulu. Kita ke contoh soal.
Ini contoh soalnya. Misalkan ini ada 4 buah benda dengan panjang yang berbeda. Ini adalah panjangnya 4, ke sini panjangnya 2, ke sini panjangnya 4. Boleh juga digabung nih. Panjang benda yang ini 2 tambah 4 sama dengan 6. Panjang benda ini adalah 4 dan panjang benda ini adalah 6. Jadi ada 4 buah benda berada pada koordinat XY. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik beratnya. Jadi ada 4 buah benda berada pada sumbu XY, yang ditanya adalah berapakah titik beratnya. Maka dalam pengerjaannya jadi gambar yang dalam soal ini kita masukkan ke dalam koordinat kartesius yang sudah ada posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada sumbu X, begitu pula pada sumbu Y-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi ini kita masukkan ini. Jadi ini dalam soal kita masukkan ke dalam koordinat sumbu XY. Jadi yang ini adalah panjangnya 4 nih, ini 4, ini juga 4. Ini 1, 2, 3, 4. Yang ini 2, nih 1, 2, ini panjangnya 2. Kemudian yang sini adalah panjangnya 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini panjangnya 4. 1, 2, 3, 4 dan yang vertikal yang ini adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dalam gambar ini kita masukkan ke dalam koordinat kartesius yang lengkap. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu pula pada sumbu Y ada 1 sampai dengan 7. Di sini belum diketahui mana benda 1, benda 2, benda 3, dan benda 4. Maka kita bebas menentukan mana benda 1, mana benda 2, mana benda 3, dan mana benda 4. Jadi bebas menentukan bendanya. Dimisalkan ini adalah kita yang ketika yang ini adalah benda pertama. Maka benda pertama ini panjangnya sama dengan 4. Jadi benda pertama panjang 4 dari mana nih? Dalam soal juga diketahui panjangnya adalah 4. Kemudian kita mencari sumbu X-nya. Sumbu X-nya nih. Ketika nih sumbu X-nya kita tarik, benda pertama ini ketika tarik memotong sumbu X, posisinya berada pada angka 2. Maka X1-nya sama dengan 2. Untuk mencari sumbu Y-nya, nih, benda pertama posisi pada sumbu Y ini terletak setelah angka 3 nih. Setelah angka 3. Maka rumusannya Y1 sama dengan 3 ditambah titik berat dari benda tersebut. Jadi L1 dibagi 2. Jadi kenapa nih 3? Karena benda yang pertama ini posisinya berada pada angka 3 untuk sumbu Y, maka 3 ditambah L1 dibagi 2. L1-nya sama dengan 4. Nih. L1-nya sama dengan 4, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga sumbu Y-nya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi untuk benda pertama, jadi X1-nya adalah 2, Y1-nya sama dengan 5. Sekarang kita tuliskan menentukan benda yang berikutnya, berarti benda yang kedua. Nih, benda kedua misalkan yang ini. Jadi benda yang kedua misalkan yang ini nih. Panjangnya 6, 2 tambah 4 sama dengan 6, maka L2-nya sama dengan 6.
Jadi 6 dari mana nih? 2 tambah 4. Di sini juga bisa kelihatan, ini panjangnya sumbu X-nya adalah sama dengan 6. Kemudian mencari X2-nya. X2 nih, karena posisinya horizontal, maka X2 sama dengan setengah dikalikan L2. L2-nya sama dengan 6. Maka 6 bagi 2 sama dengan 3. Lantas untuk mencari Y2-nya, tinggal nih benda yang kedua ini, posisi untuk sumbu Y-nya adalah sama dengan 3. Jadi pada benda 2 ini kita tarik nih, ketika pada sumbu Y-nya adalah berada pada posisi angka 3. Maka berarti Y2-nya sama dengan 3. Lantas kita berikutnya ke benda yang ketiga. Misalkan benda ketiganya yang ini nih. Benda yang ketiganya yang ini. Maka panjang benda ketiga adalah 6. Maka IL3 sama dengan 6. Kemudian untuk mencari sumbu X-nya, benda 3 ini posisinya vertikal, maka untuk mencari sumbu X-nya tinggal tarik. Ini posisi pada sumbu X-nya menunjukkan angka 6, maka berarti X3-nya sama dengan 6. Sedangkan untuk mencari sumbu Y-nya, maka sama dengan Y-nya 3 sama dengan 3. 3 dari mana nih? Tinggal tarik aja. Nih. Boleh juga pakai rumusan Y3 sama dengan setengah dikalikan L3. L3-nya sama dengan 6, maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lantas kita ke benda yang keempat. Nih, inilah benda yang keempat, panjangnya adalah 4. Jadi L4, panjang 4 dari mana nih? Dari sini 4. Boleh juga dari sini. 1, 2, 3, 4. Sehingga L4-nya sama dengan 4. Nah, sekarang untuk mencari sumbu X-nya, boleh juga kalian bisa lihat seperti ini. Ini tengah-tengah pada L4 sama dengan 6. Boleh juga pakai rumusan yang ini. Benda 4 ini posisinya terletak setelah angka 4 nih. Jadi posisi setelah angka 4 nih, maka 4 X4 sama dengan 4 ditambah setengah dari panjang benda yang keempat nih. Panjang benda keempat sama dengan 4 nih. Sehingga 4 dibagi 2 sama dengan 2, 4 tambah 2 sama dengan 6. Di koordinat untuk benda yang keempat adalah nih, L sumbu X-nya adalah 6 dan sumbu Y-nya adalah tinggal tarik nih. Sumbu Y untuk benda keempat tinggal tarik. Pada sumbu Y-nya menunjukkan angka 6. Maka berarti Y4-nya sama dengan 6. Jadi ini koordinat benda yang ketiga adalah 6,3. Benda yang keempat koordinatnya adalah 6,6. Sehingga kita bisa mencari koordinat titik berat benda secara keseluruhan. Ini yang tanyanya adalah X0 dan Y0. Maka kita mencari X0 dulu. X0 sama dengan sigma Li kali Xi dibagi Li. Bendanya ada 4. Maka seperti ini. L1 kali X1 ditambah L2 kali X2 ditambah L3 kali X3 ditambah L4 kali X4 dibagi dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4, karena bendanya ada 4. Tinggal dari data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan yang ini, sehingga diketahui L1-nya 4, X1-nya 2, L2-nya 6, X2-nya 3, L3-nya 6, X3-nya 6, L4-nya 4, dan X4-nya adalah 6.
kemudian L1-nya 4, L2-nya 6, L3-nya 6, dan L4-nya adalah 4. Maka langkah berikutnya, ini 8 dari 4 kali 2 sama dengan 8, 6 kali 3 18, 6 kali 6 36, kemudian 4 kali 6 sama dengan 24. Sehingga dijumlahkan, maka sama dengan 86 dibagi 20, sehingga X0-nya sama dengan 4,3. Jadi untuk sumbu X0-nya adalah 4,3. Kemudian kita mencari Y0-nya. Rumusan Y0 sama dengan sigma LI dikali YI dibagi dengan sigma LI. Ini rumusannya karena bendanya ada 4, maka seperti ini. L1 kali Y1 ditambah L2 kali Y2 ditambah L3 kali Y3 ditambah L4 kali Y4, kemudian dibagi dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Lantas langkah berikutnya, dari data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan ini. Maka diketahui L1-nya 4, Y1-nya 5, L2-nya 6, Y2-nya 3, L3-nya 6, Y3-nya 3, L4-nya 4, dan Y4-nya adalah 6. L1-nya 4, L2-nya 6, L3-nya 6, dan L4-nya 4. Maka langkah berikutnya, 4 kali 5 sama dengan 20, 6 kali 3 18, 6 kali 3 18, dan 4 kali 6 sama dengan 24. Sehingga yang ini dijumlahkan, nih, diperoleh hasil 80. 80 dibagi 20 sama dengan 4. Jadi Y0-nya adalah 4. Sehingga diperoleh koordinat titik berat dari keempat benda tersebut adalah nih, sumbu X-nya adalah 4,3 dan sumbu Y-nya sama dengan 4. Jadi ini adalah koordinat titik berat benda dari keempat benda tersebut. 4,3 untuk sumbu X dan 4-nya untuk sumbu Y. Demikian pembahasan materi mengenai titik berat benda ketika bendanya berdimensi 1. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.